warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Halo anak-anak hebat, anak-anak pintar, anak-anak juara. Bagaimana kabar hari ini anak-anak semuanya? Bapak harap semoga semuanya dalam kondisi yang sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, kembali lagi dalam program pembelajaran jarak jauh bersama KKGO Korwil Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Sebelum Bapak memasuki materi, izinkan ya perkenalkan diri. Nama Bapak Ruhyat Nugraha. Bapak mengajar di SDN Kalijaga Permai, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Pada kesempatan hari ini Bapak akan membawakan pembelajaran PJOK untuk kelas 6. Nah, materi yang akan dibahas hari ini yaitu latihan kelenturan ya, otot leher dan otot bahu. Ya, jadi pada hari ini materi yang akan Bapak bahas yaitu ya latihan kelenturan yang akan dibahas tentang otot leher dan otot bahu. Nah, tapi sebelum ke materi ataupun Bapak ingin melanjutkan pembahasan hari ini, Bapak tidak bosan-bosan ya selalu ingin ingatkan kepada anak-anak semuanya yang ada di rumah ya di masa pandemi COVID-19 ini ya, Bapak harap anak-anak bisa menerapkan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Nah, apa saja sih protokol kesehatannya? Nah, di sini ada 5M ya. Protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah yaitu ada 5M ya. M yang pertama yaitu memakai masker. Ya, apabila anak-anak ingin melakukan aktivitas di luar ya ataupun sekarang sudah tatap muka ya, walaupun belum 100%, kalian tetap memakai masker ya, kalau bisa yang dengan rangkap 2 maskernya ya. Dan yang berikutnya M yang kedua yaitu selalu mencuci tangan ya dengan sabun cuci ataupun dengan air yang mengalir ya, apalagi kalian tadi ya Bapak bilang kalian sudah mulai tatap muka walaupun belum 100% ya, jadi begitu datang ke sekolah ya selalu mencuci tangan ya, dan pulang sekolah juga ataupun waktunya sudah pulang kalian juga selalu mencuci tangan juga ya, ingat ya dengan menggunakan sabun cuci tangan. Dan M yang ketiga yaitu selalu menjaga jarak ya, kurang lebih 1-2 meter ya, kalau bisa kalian pada saat berkumpul dengan teman ya diatur jaraknya ya, kalau di sekolah ataupun kalian melakukan aktivitas di luar. Dan M yang keempat yaitu menjauhi kerumunan ya, dan M yang kelima itu membatasi mobilisasi dan interaksi. Nah, ingat ya yang M keempat ataupun M yang kelima ya, kalau misalkan kalian tidak terlalu penting untuk melakukan aktivitas di luar, lebih baik kalian melakukan aktivitasnya di dalam rumah saja ya. Kalau misalkan ada perlu dengan teman, kalian bisa berkomunikasi dengan menggunakan HP ya ataupun dengan cara video call ya. Itu ya protokol kesehatan 5M yang dianjurkan oleh pemerintah, dan anak-anak semoga bisa menerapkan semuanya. Oke, Bapak lanjut ya. Nah, sebelum melanjutkan pembahasan materi hari ini bersama Bapak ya, Bapak ingatkan lagi juga ya pada anak-anak yang di rumah, siapkan terlebih dahulu alat tulisnya ya, seperti pulpen, pensil ya ataupun penghapusnya ya, dan buku catatan atau buku jurnalnya yang diberikan oleh guru kalian masing-masing di sekolahnya ya. Dan juga boleh kalian memakai meja lipat atau meja kecil ya, atau juga boleh memakai meja tulisnya. Nah, setelah itu atur posisi duduk kalian ya, biar mudah pada saat menyaksikan program pembelajaran jarak jauh di channel YouTube KKGO Harjamukti. Nah, kalau udah siap semuanya dan posisi kalian sudah nyaman ya, sebelum melanjutkan ke materi ataupun sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak ya, supaya materi yang hari ini yang Bapak bahas ya berjalan dengan lancar dan kalian juga bisa menerima dengan mudah pada saat Bapak membahas atau memberikan materi pada hari ini. Oke, untuk anak-anak yang di rumah yang beragama non muslim, nanti kalian boleh membaca doa ataupun keyakinan ataupun kepercayaannya masing-masing. Dan untuk anak-anak yang di rumah ya yang beragama muslim, nanti berdoa bersama dengan Bapak ya, nanti dipimpin oleh Bapak. Oke, siap semuanya anak-anak hari ini? Siap ya?
Dan juga jangan lupa tetap semangat ya anak-anak ya, menerima pembelajaran jarak jauh bersama Bapak pada hari ini. Oke, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya, nanti dipimpin oleh Bapak. Oke, anak-anak yang di rumah nanti boleh lakukan bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan setelah kalian membaca doa sebelum belajar ya, pembahasan hari ini bersama Bapak berjalan dengan lancar dan kalian mudah menerima materi yang disampaikan oleh Bapak. Oke ya, siap ya. Nah, sebelum melanjutkan ke materinya, Bapak ingin memberitahukan lagi ke anak-anak ya. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Nah, apa saja tujuan pembelajarannya? Dan juga jangan lupa nih untuk anak-anak yang di rumah ya, dicatat ya materi yang dibahas hari ini bersama Bapak. Oke? Nah, tujuan pembelajaran yang pertama yaitu ada 3.4 ya, peserta didik mampu memahami cara melakukan gerak pemanasan seperti kelenturan tubuh ya. Yang kedua ataupun 4.3, nah peserta didik mampu mempraktikkan cara melakukan gerak pemanasan seperti kelenturan tubuh. Sudah dicatat anak-anak? Oke, kalau sudah dicatat, Bapak akan lanjutkan materi berikutnya. Nah, di sini ada pengertian dari kelenturan. Apa sih kelenturan itu? Ya, ataupun apa sih pengertian dari kelenturan? Nah, nanti kalian boleh lihat di layar HP kalian ya, ataupun nanti kalian boleh mencatatnya di buku catatannya. Ya. Kelenturan adalah kemampuan tubuh untuk melakukan gerak melalui ruang gerak sendi atau ruang gerak tubuh secara maksimal. Bentuknya ataupun bentuk latihannya itu ada peregangan atau yang dinamakan juga stretching ya, seperti peregangan leher, bahu, lengan, punggung, panggul, dan tungkai. Nah, jadi itu ya pengertian dari kelenturan. Nah, apa saja sih latihan kelenturan? Anak-anak ada yang tahu nggak? Oke, kalau itu Bapak akan bahas satu persatu ya. Nah, di sini ada latihan kelenturan otot leher. Ya. Yang kedua ada latihan kelenturan otot bahu. Yang ketiga ada latihan kelenturan otot tangan. Yang keempat ada latihan kelenturan otot pinggang. Dan yang terakhir ataupun yang kelima ada latihan kelenturan otot lutut. Nah, materi hari ini gerakan misalkan seperti kelenturan otot leher, bahu ataupun tangan itu biasa kalian lakukan pada saat pemanasan ya bersama guru olahraga kalian di sekolah masing-masing. Nah, jadi hari ini yang akan Bapak bahas hanya dua otot leher dan otot bahu yang akan Bapak bahas pada materi hari ini. Ya. Jadi kalian harus siap semua, nanti boleh kalian mencatat materinya. Ya, jadi Bapak ingatkan lagi ya, materi hari ini yang biasa kalian lakukan gerakan pemanasan ya sebelum melakukan olahraga. Ya, jadi ada tadi kelenturan otot leher, otot bahu, kelenturan otot tangan, ya ada juga kelenturan otot pinggang dan kelenturan otot lutut. Itu gerakan pada saat kalian melakukan pemanasan. Nah, yang pertama di sini ada latihan kelenturan otot leher. Nah, latihan kelenturan otot leher ini dapat dilakukan dengan 3 cara. Ya, cara tersebut adalah sebagai berikut. Ya, perhatikan ya anak-anak di rumah ya, boleh sambil mencatat. Ya. A. Cara melakukan latihan kelenturan otot leher ya adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada gerakannya ya atau cara melakukannya. Yang pertama ada tubuh berdiri tegak atau posisi tubuh kita berdiri tegak ya. Kaki dibuka selebar bahu. Ingat ya, kakinya dilebar selebar bahu. Oh, jangan terlalu lebar ya. Ini kalau misalkan lakukannya terlalu lebar, nanti kalian pasti posisi badannya tidak seimbang atau nanti pada saat melakukannya akan jatuh. Ya. Yang kedua, ya, posisi kedua tangannya itu ada di pinggang. Ya. Yang ketiga, kepala digerakkan ke atas dan ke bawah. Dan yang keempat, lakukan gerakan secara berulang-ulang. Nah, kalian bisa lihat di gambar di bawah ya.
ataupun nanti Bapak akan coba praktekkan ya. Nah, nanti anak-anak yang di rumah boleh sambil melakukan ataupun ikutin gerakan Bapak yang Bapak contohkan di layar HP kalian ya. Boleh, kalian boleh berdiri, boleh. Nah, cara melakukannya tadi ya, yang pertama kalian posisi badannya berdiri tegak ya. Dan dibuka kakinya selebar bahu. Ingat ya, selebar bahu, jangan terlalu lebar ya. Dan yang kedua, kalian posisi tangannya keduanya ada di pinggang. Ya. Dan gerakan selanjutnya itu kepalanya itu ya ke atas ya dan ke bawah. Ya, gerakannya ke atas dan ke bawah. Nah, itu biasanya kalian lakukan itu pada saat melakukan pemanasan. Ya, dengan guru olahraga kalian masing-masing di sekolah. Nah, dengan cara nanti hitungannya itu biasanya 2 kali 8. Ya, nah nanti Bapak akan coba ya, kalian boleh ikutin di rumah ya. Udah berdiri semua belum? Ayo berdiri dulu ya, biar semangat lagi ya. Kita pemanasan dulu ya, atau melakukan kelenturan otot leher. Nah, cara melakukannya nanti gerakan ke bawah terlebih dahulu. Ya, contoh kayak Bapak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, seperti itu ya anak-anak ya gerakannya ya. Jadi kalian melakukan di rumahnya ataupun tadi sambil bersama dengan Bapak. Bapak juga ingatkan lagi, nanti lakukan gerakannya pelan-pelan ya. Jangan terburu-buru. Ya, takutnya nanti kalau kalian melakukannya terburu-buru, yang ada nanti otot lehernya kesleo ya. Jadi atau enggak posisi otot leher kalian nanti sakit ya. Jadi bisa ya gerakannya seperti itu ya. Ya, apalagi kalian di sekolahnya yang sudah mulai praktek, pasti sebelum melakukan olahraganya kalian melakukan gerakan pemanasan terlebih dahulu. Oke, lanjut ya anak-anak ya. Gerakan berikutnya. Nah, ini masih gerakan otot leher ya. Nah, ini sekarang cara melakukan kelenturan atau otot leher sebagai berikut. Nah, ini mungkin gerakannya hampir sama ya. Bedanya mungkin tadi yang pertama posisi otot leher ataupun kalian menundukkan kepalanya itu ke bawah dan ke atas. Nah, sekarang posisi otot lehernya ataupun tengokannya itu ke kanan dan ke kiri. Ya, gerakan pertamanya seperti awal tadi ya, berdiri tegak, ya, kaki dibuka selebar bahu, ya, kedua tangan tetap di pinggang, ya, kepala juga menengok ke kanan dan ke kiri. Ya, yang tadi gerakan yang awal itu tengoknya ke bawah dan ke atas. Ya, nah sekarang nengoknya itu ke kanan dan ke kiri. Nah, lakukan gerakan secara berulang-ulang. Nah, lakukannya itu sama ya dengan hitungan 2 kali 8. Ya. Bisa ya anak-anak ya, kita coba ya bareng-bareng ya. Boleh sambil berdiri ya. Nah, posisi posisi badannya berdiri dulu ya, tegak ya. Buka kakinya selebar bahu ya. Posisi tangan di pinggang dua-duanya. Nah, sekarang tengok kanan, kiri. Ya, sama gerakannya juga 2 kali 8 hitungannya. Ya, contoh kayak Bapak misalkan 1, 2, 3, 4. Ya, 2 kali ya gerakannya ya. Bisa ya anak-anak ya? Kita lakukan bersama-sama ya. Oke, kalau sudah siap semuanya, nanti ikutin Bapak ya gerakannya. Oke, siap ya semuanya ya. Hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, seperti itu gerakannya anak-anak ya. Tengok kanan dan tengok kiri. Awas melakukannya hati-hati, jangan terburu-buru. Ya, nanti kalau terburu-buru, tadi Bapak bilang ya, tadi yang dari awal, takutnya nanti kesleo lehernya ataupun kalian cedera nanti lehernya nggak bisa tengok lagi. Ya, jadi tengok ke kanan, ini nggak bisa tengok ke kiri lagi ataupun balik dari awal. Ya, oke, hati-hati ya melakukan gerakannya ya. Nah, itu yang cara kedua. Nah, sekarang yang C ataupun yang ketiga. Ya, tadi tengok ke kanan dan ke kiri. Nah, sekarang gelengkan kepalanya itu ke kanan dan ke kiri. Ya, jadi posisi awal sama berdiri tegak, ya, kaki dibuka selebar bahu, ya, kedua tangan tetap di pinggang dan gelengkan kepala ke kanan dan ke kiri. Ya, lakukan gerakan secara berulang-ulang. Ya, tadi yang gerakan pertama tengok ke bawah dan ke atas, ya, tadi yang gerakan kedua tengok kanan dan tengok kiri. Nah, sekarang gelengkan kepala ke kanan dan ke kiri, berarti ke samping gerakannya ya. Jadi kalian lihat bisa lihat di gambar ya, bukan diputar ya lehernya ya, bukannya, tapi digelengkan saja setengah.
Ya, nanti Bapak akan contohkan ya. Siap ya anak-anak ya, nanti lakukan bersama-sama. Oke, tetap tangan di pinggang dua-duanya ya, posisi badan tegak ya, kakinya dibuka selebar bahu. Nah, nanti gerakannya sama, hitungannya 2 kali 8 juga ya, gerakannya juga 2 kali 2 kali. Ya, contoh ya Bapak ya nih, 1 2 3 4 ya, seperti itu ya, bisa ya, kita lakukan bersama-sama ya. Siap ya semuanya ya. Oke, tangan di pinggang. Nah, siap ya, hitung bersama-sama ya, 1 2 3, gelengkan ke kanan dulu ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8. Nah, itu gerakannya ya, seperti itu ya. Bisa ya? Mudah kan gerakannya? Ya. Kalau mudah, Bapak juga ingatkan lagi ya, hati-hati gerakannya ya, jangan terburu-buru. Ya, jadi pada saat melakukan pemanasan ya, otot leher ataupun otot lengan ataupun otot kaki dan lainnya, kalian harus lakukannya berhati-hati, jangan terburu-buru. Ya, ikuti perintah dari guru kalian masing-masing kalau pada saat melakukan pemanasan. Oke, siap ya? Kita lanjut ke pembahasan ataupun materi berikutnya. Tadi Bapak sudah menjelaskan cara melakukan kelenturan otot leher. Nah, sekarang ya, cara melakukan latihan kelenturan otot bahu. Nah, di sini latihan kelenturan otot bahu itu dapat dilakukan dengan 2 cara. Ya, cara tersebut adalah sebagai berikut. Nah, nanti sebelum melakukan boleh kalian catat dulu. Ya. Nah, yang A, ya, cara melakukan latihan kelenturan otot bahu adalah sebagai berikut. Nah, ini yang pertama ya, gerakannya ya. Nah, gerakan yang pertamanya ya, otot atau kelenturan otot bahu. Yang pertama, tubuh berdiri tegak. Ya, kalian bisa lihat di gambar di samping bawah ya. Kaki dibuka selebar bahu. Ya. Kedua tangan diluruskan ke bawah, ya. Gerakan yang ketiga, putar bahu ke depan, ya. Dan yang keempat, lakukan gerakan secara berulang-ulang. Ya, dan yang kelima, putar bahu ke belakang. Ya, lakukan gerakan secara berulang-ulang. Nah, nanti Bapak akan contohkan lagi ya. Nanti setelah dicontohkan, biasa kita lakukan bersama-sama ya. Ya, hitung-hitung kita pemanasan juga ya sebelum melakukan olahraga ya. Siap semuanya anak-anak yang di rumah? Harus siap dong. Oke, berdiri dulu boleh. Nah, nanti catatnya nanti ya, kita melakukan gerakan kelenturan otot bahu dulu ya. Kalian posisi berdiri tegak ya. Kaki dibuka selebar bahu. Nah, tangan lurus ke bawah ke samping. Nah, nanti hitungannya itu tetap sama 2 kali 8. Tapi pada saat bahu diputarkan ke depan ya, 1 sampai 8. Ya, nanti sebaliknya juga diputarkan ke belakang 1 sampai 8 juga. Paham semua anak-anak ya? Bisa ya? Siap ya? Posisi tangannya lurus ke bawah, jangan di pinggang ya. Kalau yang di pinggang tadi gerakan kelenturan otot leher. Nah, sekarang latihan kelenturan otot bahu kalian masing-masing. Ya, siap ya? Tangannya di bawah. Yuk kita hitung bersama-sama ya. 1 2 3. 1 ya, 2 3 ya, 4 5 6 7 8. Nah, itu putaran ke depan. Sekarang putaran ke belakang ya, hitungannya juga sama, 1 sampai 8. Yuk siap. 3 2 1. 1 ya, 2 3 4 5 6 7 8. Nah, itu cara melakukan gerakan kelenturan otot bahu. Ya, coba tadi yang di rumah gerakannya sudah benar belum? Ya, coba kasih tahu ke orang tua kalian, ya ke mamanya ataupun ke papanya, apa sudah benar belum gerakannya? Sudah sama belum seperti Pak Ruyat yang tadi contohkan? Nah, ya, jadi silakan orang tuanya juga memperhatikan juga ya cara melakukan kelenturan otot bahu. Nah, yang berikutnya. Ya, tadi bisa ya melakukan kelenturan otot bahu ya. Nah, ini juga masih latihan yang kedua, itu kelenturan otot bahu. Nah, dengan cara kalian bisa lihat di gambar terlebih dahulu ya. Nanti biasa Bapak akan praktekkan, nanti kita lakukan bersama-sama lagi. Oke ya? Masih semangat ya? Semangat ya? Oke, harus tetap semangat ya sampai akhir selesai Bapak menjelaskan materi pada hari ini ya.
Nah, yang pertama ataupun gerakan yang harus kita siapkan dari awal itu biasa posisi tubuh kita berdiri tegak, ya, kaki dibuka selebar bahu, ya, kedua tangan di depan dada, ya, kedua tangan di depan dada dan ditarik ke belakang, ya, dan kedua tangan direntangkan, ya, dan yang gerakan terakhir itu lakukan gerakan secara berulang-ulang. Nah, caranya seperti ini ya anak-anak ya, Bapak contohkan ya. Kalian posisinya berdiri tegak, buka kakinya selebar bahu, ya, tangannya di depan dada seperti ini, ya. Nah, nanti gerakannya dua kali ya. Contoh kayak Bapak nih, 1, 2, 3, 4. Nah, pada saat dibuka tangannya dilentangkan ke samping, ya, busungkan dada kalian ke depan, ya, bisa ya. Nanti hitungannya juga sama 2 kali 8. Ya, contoh sekali lagi ya nih, 1, 2, 3, 4, ya, balik lagi 5, 6, ya, bisa ya. Oke, siap ya. Berdiri dulu ya lakukannya ya. Udah berdiri semuanya? Oke, kalau sudah berdiri semuanya, yuk kita lakukan bersama-sama. Ya, hitung bersama-sama juga ya. Siap ya. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu ya cara melakukan kelenturan otot bahu. Tadi gerakannya kan tangan di depan dada. Ya, bisa juga kita divariasikan lagi ya, posisi tangannya ke atas. Ya, kayak ke atas, tangan kanannya 2 ke bawah 3, 4, ya, 2 kali 8 itu bisa divariasikan lagi. Ya, itu cara melakukan kelenturan otot bahu. Ya, tadi kalian sudah menjelaskan ataupun melakukan kelenturan otot leher. Ya, tadi juga Bapak sudah menjelaskan juga tentang cara melakukan kelenturan otot bahu. Ya, dan juga tadi kalian sudah mempraktikkan bersama-sama dengan Bapak ya. Bisa ya semuanya ya melakukan seperti itu ya. Mudah kan? Ya, apalagi kalau misalkan di sekolahnya oleh guru-guru olahraga kalian ya, yang di sekolahnya masing-masing. Ya, jadi sebelum olahraga pasti ada gerakan pemanasan terlebih dahulu. Ya, jadi anak-anak di sekolah ya ataupun sekolah masing-masing harus hafal gerakan pemanasan ya, dari otot atas sampai otot bawah. Ya, gerakan dinamis ya ataupun gerakan statisnya. Ya, jadi pasti guru olahraga kalian juga sebelum melakukan olahraga sebelum gerakan ataupun olahraga intinya pasti ada gerakan pemanasan terlebih dahulu. Ya, mungkin biasanya juga anak-anak di sekolahnya pasti selalu jadi pemimpinnya ataupun struktur pemanasan paling ya. Nah, makanya gerakan pemanasannya itu anak-anak harus dihafalkan. Ya, suatu saat nanti guru kalian pasti nunjuk misalkan si A, ya, minggu ini harus pimpin pemanasannya. Nah, gerakannya harus dihafalin. Bisa ya? Mudah kan gerakan pemanasannya ya? Oke, itu ya tadi gerakan otot leher, kelenturan otot leher ya, dan juga dengan kelenturan otot bahu. Nah, jadi tadi Bapak sudah menjelaskan ya. Jadi hari ini ada 2 latihan ataupun materi yang dibahas Bapak itu latihan kelenturan otot leher dan kelenturan otot bahu. Nah, di sini ada manfaatnya ya anak-anak ya. Manfaat melakukan setelah kita melakukan kelenturan otot leher. Nah, di sini ada mengurangi resikonya cedera pada leher kita ya, serta mengurangi rasa kaku ataupun tegang di bagian leher kita. Ya, jadi itu intinya dari gerakan pemanasan ataupun kelenturan dalam otot leher. Dan yang kedua, manfaat melakukan ataupun setelah melakukan kelenturan otot bahu. Ya, yang pertama ada memperbaiki sikap tubuh kita, ya. Dan yang kedua menghindari terjadinya cedera juga ya pada persendian kita dalam tubuh kita masing-masing. Nah, itu jadi manfaat cara melakukan ataupun setelah kalian melakukan kelenturan otot leher ya, dan juga manfaat setelah melakukan kelenturan otot bahu. Nah, gerakan yang tadi Bapak lakukan itu biasanya ya ada di gerakan pemanasan ya. Jadi kalian harus ingat lagi ya, gerakan yang tadi Bapak contohkan ya ataupun materi hari ini biasanya di gerakan tersebut itu ada di gerakan pada saat pemanasan sebelum olahraga ya. Tahu kan anak-anak di rumah manfaat pemanasan sebelum melakukan olahraga? Ada yang tahu nggak? Nah, iya benar ya, manfaat dari pemanasan sebelum melakukan olahraga itu ya supaya terhindar dari cedera
ya ataupun kram ototnya ya di bagian tubuh kita ya, ataupun biar tidak kaku pada saat melakukan gerakan inti atau pada saat olahraga. Nah itu ya, jadi pemanasan ataupun manfaatnya ya. Baik anak-anak, itulah kesimpulan pada materi yang hari ini Bapak telah bahas. Mudah-mudahan materi yang disampaikan oleh Bapak bisa diterima dengan mudah dan baik oleh anak-anak yang di rumah, dan juga bisa bermanfaat materi yang Bapak sampaikan pada hari ini. Ya, mudah-mudahan kita bertemu lagi dalam program pembelajaran jarak jauh bersama KKGO Korwil Kecamatan Harjamukti. Nah, sebelum Bapak akhiri, Bapak ingin ingatkan lagi kepada anak-anak ya, selalu menjaga kondisi tubuh kalian masing-masing ya, dengan cara apa? Ya, dengan cara berolahraga ya, secara rutin ataupun secara teratur ya. Dan yang kedua, atur pola makannya ya, ataupun kalian mengonsumsi makanan yang bergizi ya, dan juga selalu istirahat dengan waktu yang cukup ataupun yang teratur ya. Mudah-mudahan semuanya anak-anak yang di rumah ya, yang anak-anak hebat ya, anak-anak pintar, anak-anak juara, semoga semuanya dalam kondisi yang sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, Bapak akhiri saja ya materi hari ini. Oke, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.